Halo Rebanas, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang akan diujikan di SKB CPNS Keperawatan 2021. Materinya adalah terapi aktivitas kelompok. Oke, sebelum lanjut seperti biasa silakan ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset dan saya putar intronya dulu. Oke, yang pertama kita harus tahu apa itu terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok atau yang disingkat TAK adalah salah satu terapi modalitas yang dilakukan oleh seorang perawat pada sekelompok pasien dengan masalah keperawatan yang sama. Ini menurut Budiana Kliar dan Pawirowiono tahun 2014. Jadi ada sekelompok klien atau sekelompok orang yang memiliki masalah keperawatan yang sama. Misalnya sama-sama mengalami halusinasi, atau sama-sama mengalami RPK, atau sama-sama mengalami waham. Jadi itu dijadikan satu kelompok dan diberikan terapi aktivitas. Jadi pasien waham tidak bisa digabung dengan pasien halusinasi. Nanti akan berbeda karena berbeda masalah. Nah, untuk di SKB CPNS kita orientasinya sekarang itu ke soal-soal TAK. Bagaimana sih cara menyelesaikan, menjawabnya, bagaimana triknya? Kita bahas di sini. Yang pertama, teman-teman harus paham bagaimana mengangkat diagnosa keperawatan jiwa. Itu poin pentingnya di menjawab soal TAK. Jadi ketika ada kasus, teman-teman harus tahu apa masalah keperawatannya dulu. Jadi kalau teman-teman tidak tahu masalah keperawatannya, teman-teman tidak akan bisa memberikan apa sih TAK yang tepat untuk pasien tersebut. Jadi TAK ini kan terapi modalitas untuk sekelompok dengan masalah yang sama. Jadi kalau masalahnya klien tersebut teman-teman tidak tahu, jadi terapi aktivitas apa yang akan diberikan ke pasien tersebut, jadi tidak akan terjawab. Yang kedua, harus paham peran masing-masing. Maksudnya peran masing-masing itu di TAK itu ada leader, co-leader, fasilitator, observer. Jadi teman-teman harus paham apa tugas masing-masing peran di perangkat TAK tersebut. Siapa tahu nanti yang ditanya itu apakah peran leader, apakah peran co-leader, apakah peran observer, apakah peran fasilitator. Jadi teman-teman, kita reka-reka perkiraan apa sih yang akan muncul di soal SKB CPNS, khususnya materi TAK. Yang ketiga, harus paham SP di setiap diagnosa. Kenapa harus paham SP di setiap diagnosa? Karena terapi aktivitas kelompok ini menurut saya modifikasi dari strategi pelaksanaan di pasien setiap diagnosa. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Jadi teman-teman kalau sudah hafal SP, jadi kalau sudah tahu SP-SP-nya di setiap diagnosa, akan mudah mengetahui sesi per sesi nanti TAK-nya. Nah, ini peran-peran di TAK. Yang pertama, leader, menyusun rencana pembuatan proposal, merencanakan dan mengontrol TAK, membuka TAK, memimpin diskusi. Pokoknya yang berkaitan dengan kepemimpinan itu adalah tugasnya leader. Ingat aja, kata kuncinya leader itu adalah kepemimpinan. Yang kedua, co-leader. Co-leader ini lebih sifatnya membantu ketika ada sesuatu dan lain hal di acara TAK itu. Ada masalah kah? Atau TAK-nya berjalan pasif, tidak berjalan sesuai rencana? Co-leader harus berperan aktif untuk mengambil alih. Karena dalam
merawat pasien jiwa ini adalah seni. Kadang perawat yang sebagai leader belum tentu pas untuk memberikan instruksi ke pasien-pasien, mungkin kurang nyaman atau apa. Jadi di sini perannya co-leader untuk membantu. Mungkin ketika co-leader mengambil alih, lebih hidup suasana TAK. Fasilitator ini berperan aktif di pelaksanaan TAK. Jadi fasilitator itu selain memfasilitasi, dia juga ikut aktif dalam kegiatan TAK. Jadi kayak memberikan stimulus agar klien-klien lain ikut aktif dalam TAK. Mungkin fasilitator yang akan ikut memperagakan bagaimana sih misalnya dalam halusinasi misalnya. Dia dulu yang pertama mengungkapkan, atau dia dulu yang pertama bagaimana cara menghardik. Misalnya di TAK pada saat sesi melatih menghardik. Observer tugasnya jelas mengobservasi, mencatat kegiatan, membacakan hasil kegiatan. Intinya co-leader membantu, fasilitator memfasilitasi, observer mengobservasi. Jenis-jenis TAK yang ada di keperawatan jiwa yang paling sering adalah TAK stimulasi. TAK stimulasi ini banyak jenisnya, tergantung dengan apa jenis kegiatannya. Misalnya RPK, TAK stimulasi, TAK stimulasi persepsi perilaku kekerasan. Untuk WAHAM, TAK orientasi realita halusinasi, stimulasi persepsi halusinasi. ISOS, TAK sosialisasi. RBD dan HDR, TAK-nya stimulasi persepsi harga diri. DPD, TAK stimulasi persepsi perawatan diri. Jadi untuk TAK stimulasi persepsi ini banyak jenisnya, tergantung nanti apa yang akan menjadi topiknya. Lanjut, untuk TAK, modal kita menjawab sesi per sesi di TAK, kita harus ingat dulu SP. Strategi pelaksanaan, apa sih bedanya SP dengan TAK? Kalau SP itu dilakukan individu, kliennya sendiri. Sedangkan TAK kegiatannya sama tapi dilakukan secara berkelompok. Jadi misalnya di SP halusinasi, yang pertama mengidentifikasi halusinasi. Kemudian setelah kita tahu dia apa jenis halusinasinya, frekuensinya bagaimana, jadi kemudian diajarkan menghardik. Begitu kan di SP1 halusinasi. Nah, di stimulasi persepsi halusinasi di TAK-nya, yang pertama sesi satunya mengenal halusinasi, sesi 2-nya mengontrol dengan menghardik. Kita lihat ke SP halusinasi, yang kedua itu melatih mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Di TAK stimulasinya mengontrol dengan bercakap-cakap. Jadi sangat mirip. Jadi saran saya kita hafalkan dulu SP, otomatis tahu sesi-sesinya di TAK. Tapi yang paling penting teman-teman harus hafal ini, jenis-jenis TAK yang dilakukan di setiap diagnosa. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Seorang pasien laki-laki usia 50 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena mengaku bahwa dirinya seorang nabi. Setiap bertemu dengan orang lain, pasien berbicara tentang ayat-ayat suci. Jika tidak mendengarkan, maka pasien akan marah. Apakah terapi aktivitas kelompok yang tepat pada pasien tersebut? Jadi kita identifikasi dulu, masalah keperawatannya apa? Apakah dia DPD, ISOS, RPK, halusinasi, atau WAHAM seperti itu. Jadi kalau dilihat clue-nya, mengaku bahwa dirinya seorang nabi, itu sudah kata kunci bahwa dia adalah WAHAM. Kalau WAHAM apa sih jenis TAK-nya? Jelas TAK orientasi realitas. Itu saja sih kalau di soal-soal TAK, lebih gampang, tapi susahnya kita harus tahu apa diagnosanya. Jadi di
SKB keperawatan juga akan muncul soal-soal mengangkat diagnosa. Yang kedua adalah TAK. Jadi teman-teman harus kuat di bagaimana mengangkat diagnosa. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Untuk yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa di-share video ini, di-like sebanyak-banyaknya agar saya bisa mengupload video tiap hari. Semakin banyak like, semakin banyak view yang menonton hari ini, maka saya akan tambah semangat. Oke, saya Gustre, pamit undur diri, semoga bermanfaat. Terima kasih.